Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik. Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Anda. Saya bersekolah di SD Negeri 598 Padang-Padang, Kecamatan Bandung Barat, Kabupaten Luwu. Hari ini saya akan bertutur dengan judul Pahlawan Nasional Andi Juma yang diambil dari buku ilustrasi biografi Pahlawan Nasional Andi Juma yang ditulis oleh Arsyad Hidayat. Dahulu Andi Juma lahir pada tanggal 15 Januari 1901 di Kelurahan Walelu. Juma dalam bahasa Bugis berarti manusia. Ia menikah dengan Andi Henry Padang Oku Datu pada tahun 1945. Andi Juma merupakan putra mahkota dari pasangan dahulu Andi Kambo Oku Daeng dengan Andi Engkang Oku Cini. Ayah Andi Juma meninggal beberapa tahun setelah dia lahir. Andi Juma sangat sederhana. Ia hanya tamat sekolah di Inland School, sama dengan sekolah dasar 5 tahun. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Andi Juma memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1945. Andi Juma memimpin rakyat Luwu untuk berperang dengan tentara sekutu yang pada saat itu diboncengi oleh mereka. Perlawanan semesta rakyat Luwu mencatat sejarah karena merupakan perlawanan yang terbesar dan terluas hingga 200 km pada 5 Oktober 1945. Andi Juma sempat mengultimatum pihak sekutu. Hai sekutu, segera mencuci tentara kalian dan kembali ke taksi di malam. Kami tidak akan mundur, balas Jenderal Gubernur Belanda Van Mook. Andi Juma dengan tegas berkata, saya tidak rela jika tanah harus dijajah oleh sekutu. Andi Juma bersama rakyatnya pantang menyerah. Perang terjadi di seluruh wilayah kota Palopo dikuasai pemuda. Sebagian sekutu kemudian mundur ke selatan sebelum perang besar yang datang. Situasi di Palopo belum kondusif atas keinginan Datu sendiri. Pemuda dan rakyat mempersiapkan pengungsian Andi Juma. Rakyat berseru, untuk perlindungan kita akan mengungsi ke Benteng Batu Putih.
menggunakan bentuk. Akhirnya, mereka berhasil masuk dan menangkap Andi Juma. Hahaha, kau Andi Juma sekarang menjadi tawanan sekutu. Akan kami asingkan kau ke neraka dengan masa tahanan 25 tahun. Tapi hukuman tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pergerakan politik dan perlawanan rakyat beserta pemuda pejuang. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1945, pemerintah Belanda mengambil alih kedaulatan Indonesia. Andi Juma dengan pengikut-pengikutnya dibebaskan. Dengan kesetiaan dan jasa-jasa Andi Juma untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Andi Juma mendapatkan 3 penghargaan. Satu, dari Presiden Republik Indonesia tanggal 10 November 1958, yaitu penghargaan Tanda Jasa Pahlawan. Yang kedua, gelar dari kerajaanmu, yaitu Andi Juma Lakatiwaro Obutoma Penene Warawarae Petak Matinore di kemerdekaan. Ada yang tahu tidak artinya? Tidak. Mau tahu? Artinya Belinda yang mengangkat dalam alam kemerdekaan. Yang ketiga, dari Kementerian Pertahanan pada tahun 1960 dan Satuan China pada tingkat 2 pada tahun 1964. Ada banyak ya jasa-jasa untuk Datuk Andi Juma. Itu karena mereka berjasa, teman-teman. Namun pada tanggal 23 Februari 1965, pada usia 64 tahun, Datuk Andi Juma wafat di kediamannya di Jumana. Pada saat akan dimakamkan, terjadi perselisihan pendapat antara rakyat dan pemerintah. Rakyat berkata, kami ingin jenazah Andi Juma dimakamkan di Malaka. Tapi karena Andi Juma adalah pahlawan nasional, jadi jenazahnya harus dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Atas perintah Presiden Republik Indonesia, Andi Juma dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panjaitan Makassar dengan cara militer. Teman-teman, itulah tadi akhir cerita Datuk Andi Juma dari Tanahmu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari buku cerita pahlawan nasional Andi Juma adalah: 1. Semangat perjuangan yang tidak kenal menyerah. 2. Pentingnya persatuan dan kesatuan. 3. Dedikasinya untuk kepentingan negara dan bangsa. Teman-teman, kalian sudah pernah tidak melihat makam Andi Juma di Makassar? Belum. Ayo ke sana. Ayo. Untuk mengenal dan menghargai jasa-jasa mereka.